Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu anak sekalian, seperti biasa saya ajak diri saya ajak kalian semua untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Kali ini waktu kita pendek karena saya ingin selesai jam 5.30 insyaallah. Jadi kita akan bahas masalah puasa, kita bahas masalah yang urgen, yang penting-pentingnya kita bahas. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Sukri sudah baca ayatnya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya mamdudah. Itu kata Allah. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Itu artinya umat-umat terdahulu sudah melakukan puasa sebelum kita. Nabi menjelaskan bahwa umat Nabi Musa dan Nabi Isa pun mereka berpuasa. Allah mewajibkan mereka puasa. Sampai akhirnya kita umat Islam diperintahkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Itu jatuh perintah itu pada tahun 2 Hijriah di akhir bulan Sya'ban. Menjelang beberapa hari atau beberapa minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi otomatis di tahun 2 Hijriah itulah umat Islam mulai melakukan ibadah puasa. Jadi Nabi selama hidup beliau melakukan puasa itu tahun 2 Hijriah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beliau 9 kali melakukan ibadah puasa. Cuma 1 kali dengan 30 hari, yang 8 kali adalah dengan 29 hari. Pertama yang ingin kita bahas adalah bahwa secara syariat, zaman dulu itu zaman yang awal-awal puasa diperintahkan, itu puasanya sama dari mulai subuh sampai ke maghrib. Tapi syariat mengatur apabila mereka sudah buka puasa, kemudian mereka tidur, setelah bangun tidur mereka sudah nggak boleh makan lagi. Jadi kalau buka puasa maghrib, jam 9 tidur, jam 10 bangun, setelah jam 10 nggak boleh lagi makan lagi. Syariat waktu itu mengatur seperti itu. Sehingga terjadi ada seorang sahabat Nabi, pada waktu buka puasa, yang dicari bukan makanan, yang dicari istrinya. Ingin melakukan kewajiban hajat seorang manusia. Ya normal-normal aja kan, lagi masih muda. Tapi setelah menyelesaikan hajatnya, rupanya saking semangat dia kecapean, dia tertidur sesaat. Begitu terbangun, kata istrinya, kamu tadi udah tidur. Nggak boleh makan lagi. Jadi sehari itu sampai 2 hari berikutnya sama sekali nggak makan. Dan ini terjadi bukan cuma kepada sahabat yang satu, tapi juga terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab. Waktu dilaporkan kepada Nabi, akhirnya Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Akhirnya diizinkan sekarang kita boleh, begitu kita maghrib buka puasa, kita boleh makan terus sampai ke subuh. Entah pakai tidur, entah nggak pakai tidur, kita masih boleh. Seperti sekarang kita lakukan. Alhamdulillah sudah lebih enak. Kalau sekarang kebanyakan orang kan tidur dulu mau sahur ya. Mau sahur tidur dulu. Sudah tidur sudah boleh sahur, sudah boleh makan lagi. Pertama yang ingin saya bahas adalah niat. Sebab niat adalah rukun daripada ibadah. Jangan lupa niat. Dan niat itu nggak usah pakai bahasa Arab kok. Nggak usah nama itu sama lagi enggak. Pakai bahasa Indonesia juga oke. Niat saya puasa besok hari Kamis bulan puasa bulan Ramadan. Lillahi ta'ala. Yang penting lillahi ta'alanya harus ada. Lillahi ta'alanya harus ada. Niat ini seyogianya diucapkan sebelum masuk waktu puasa. Artinya sebelum subuh sudah niat. Boleh pada maghrib, boleh isya, boleh kapanpun, anytime, asal sebelum masuk waktu subuh. Kiai, boleh nggak saya niatnya borongan? Maksudnya, saya niat puasa selama bulan Ramadan. 1 bulan penuh. Boleh aja. Boleh aja. Jaga-jaga Kiai, takut-takut kelupaan. Padahal kalau lupa itu, hukum orang lupa itu akan melakukan pada saat dia ingat gitu. Sebab pada waktu sahur pun sebetulnya sudah azam, kita sudah niat puasa. Tanpa diucap pun sebetulnya sudah kita berniat puasa. Yang penting itu kan kalimat lillahi ta'alanya harus ada. Untuk engkau dan karena engkau saya puasa. Saya menyukai walaupun sudah niat sebulan penuh, tetap setiap malam kita ulang.
Kalimat lillahi ta'alanya itu yang penting. Jadi kemarin niat puasa itu saya kurang sepakat dengan Pak Sukri. Pak Sukri bicara soal Imam Syafi'i mengajarkan bahwa niat itu diucapkan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil baca niat. Akhirnya takbiratul ihramnya panjang banget gitu. Kalau sembari meniatkan gitu. Itu tidak salah menurut ahli syariat. Tidak salah menurut ahli syariat. Sementara menurut ahli hakikat, pada waktu kita takbiratul ihram tuh kita bukan melafazkan niat. Kita sedang menghadirkan Allah. Allahu Akbar, kita hadirkan Allah di hadapan kita. Karena Allah akan ada berhadapan di depan kita. Allah Maha Besar. Allah itulah yang kita pusat perhatian kita bukan kepada niat, kepada Allah. Allahu Akbar, kepada Allah hati kita menghadap. Begitu kita baca Allahu Akbar, Allah sudah berada di hadapan kita. Tapi ini hal itu diajarkan Imam Syafi'i sah-sah aja, kok. Kalau seperti itu juga oke-oke aja. Meskipun Nabi kan tidak pernah mengajarkan niat. Tak pernah ada talafuz bin niat Nabi mengajarkan usolli fardhu zuhri, enggak ada. Kata Nabi tempatnya itu di dalam hati. Itulah akhirnya manifestasi dan prestasi daripada niat itu berbeda-beda dari sebagian orang. Tapi sepanjang tidak keluar dari lillahi ta'ala, oke kok. Niat itu apapun. Jadi pertama adalah niat. Kedua adalah puasa itu adalah menahan lapar dan haus dan menahan urusan seks dari mulai subuh sampai maghrib. Menahan lapar dan haus itu artinya kita harus merasakan lapar dan hausnya. Kalau orang puasa tidak merasa lapar dan tidak haus, lalu apa yang ditahan? Apa yang ditahan? Orang dia nggak lapar. Terus selesai puasa bilang, Kiai, kalau aku sih asik, kalau puasa aku nggak lapar. Kamu sih nggak puasa. Kamu cuma mindahkan waktu makan. Biasanya makannya siang, sekarang makan malam. Begitu maghrib, makan terus sampai subuh. Ya waktu dari subuh maghrib nggak lapar lah. Kalau udah kenyang, nggak puasa dia. Menurut kita, menurut saya, menurut orang-orang bahasa rakyat, dia nggak puasa. Puasa itu menahan lapar dan haus. Harus terasa lapar dan hausnya. Kalau hari ini belum bisa merasakan lapar dan hausnya, besok puasa berikutnya coba renung. Tadi malam, tadi subuh, itunya pada waktu sedang sahur, makanannya apa? Nasi goreng, pakai ayam, pakai daging, pakai sate. Ya tentu aja terus lapar. Sekarang coba kurangin, cuma nasi goreng aja. Coba besok bisa lapar. Oh bisa Kiai, laparnya asar. Asar saya lapar. Belum cukup. Coba kurangin lagi besok, makan nasi setengah piring aja nasi gorengnya. Sudah bisa terasa zuhur, nah bagus. Minimal zuhur, terasa lapar dan hausnya barulah kita puasa. Itulah saat dimana Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Di saat lapar dan haus itulah kita berdoa. Minta kepada Allah apapun yang kita inginkan, Allah akan dijawab. Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Tapi bukan sedang puasa kekenyangan. Harus sedang puasa dalam keadaan lapar. Dia berdoa, ya Allah saya memohon kepada Engkau supaya anak saya diterima di UI. Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan doa kita. Itulah rahasia di balik Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Itu nomor satu. Jadi ukur sendiri, takdir sendiri. Jadi kalau orang bilang, wah Kiai, kalau aku habis bulan puasa tuh berarti malah nambah. Ini sudah keliru puasanya. Puasanya sudah keliru. Nggak boleh nambah itu. Karena puasa itu seharusnya kalau untuk kita yang ingin jalan tol, ingin masuk surga lewat jalan tol, nggak cukup puasa Ramadan. Nggak cukup. Kita harus mau puasa di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, setiap bulan, setiap minggu, minimal Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Karena kata Nabi, Allah mengangkat derajat amal, menghitung amal anak Adam itu setiap Senin dan Kamis. Dan saya menginginkan ketika itu saya sedang puasa, kata Rasulullah. Minimal 2 hari Senin Kamis. Kalau bisa Senin Kamis Jumat. Itulah kalau kita ingin jalan tol masuk, kita akan bisa masuk lewat pintu Arayan. Dari Arayan ada pintu, dipanggil, ayo siapa rajin puasa masuk. Begitu yang puasa masuk ditutup lagi itu pintu. Tapi kalau kita mau masuk surga nggak dengan cara itu. Kita mau masuk surga ngikutin di belakangnya Nabi. Kita ikut nyebrang jembatan Siratal Mustaqim sama-sama Nabi. Nyebrang dengan kecepatan tidak mendengar derunya api. Berang sudah sampai di surga. Sementara orang lain dia nyebrang jembatan Siratal Mustaqim itu ada yang 500 tahun baru sampai. Bayangkan 500 tahun nggak kecebur sih, tapi dipanggang terus 500 tahun. Bukan kerjaan. Panggang terus 500 tahun. Mau seperti itu? Enggak kan ya? Kalau enggak ya kita ikut jalan tol. Kalau mau ikut jalan tol, ikutin jalan saya. Insya Allah kita akan bisa lewat jalan tol. Sekarang kita susah-susah tiap hari harus zikir 3 jam. Artinya 3 jam dibandingkan hasil yang kita akan raih
di masa akan datang sebegitu nikmatnya. Apa artinya? Masa 3 jam. Semua kan harus dengan susah payah. Semua harus dengan usaha yang keras untuk bisa mendapatkan. Nggak ada yang pakai santai-santai. Kalian bisa jadi profesor, jadi dokter kan juga dengan susah payah. Begitu pun urusan akhirat, semua harus dikejar dengan usaha yang ketat, dengan usaha yang keras. Bekalnya adalah kemauan yang kuat. Kata Imam Ghazali, jadikan kemauan yang kuat mahkota di dalam hidup kamu. Harus jangan dengan kemauan kuat, itulah kita akan sukses. Urusan dunia, urusan akhirat, insya Allah. Jadi itu nomor 1, kita bicara soal menahan lapar dan haus. Dan masih secara hakikat ya, diantaranya adalah puasa itu menahan nafsu. Nabi itu selesai perang Badar, kata beliau, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari perang kecil. Perang Badar dibilang perang kecil, menuju ke perang besar. Sahabat bertanya, perang apa yang lebih? Jihadin nafsu. Berjuang menahan nafsu kita. Berjuang untuk kita terus mengendalikan nafsu. Kenapa nafsu harus dikendalikan? Nafsu itu sejatinya adalah karunia Allah untuk mempertahankan hidup. Dikasih nafsu seks supaya keturunan manusia turun terus. Kalau orang kehilangan nafsu seks, kehidupan berhenti. Dikasih nafsu makan supaya orang nggak mati. Tapi oleh setan dikendalikan. Setan mengendalikan, yang penting nafsunya terpuaskan. Gak soal mau halal mau haram. Nah itulah pelajaran bagaimana tidak berbuat dosa. Itulah pelajaran kita mengendalikan nafsu. Dan di antara diajarkan Nabi mengendalikan nafsu adalah dengan puasa. Dengan puasa menurut saya hampir nyaris nggak mungkin orang mendekat kepada Tuhan tanpa melalui jalan puasa secara teratur. Menurut saya hampir nggak mungkin. Puasa itulah yang mengantarkan dia. Kalau nggak dia akan kepleset-pleset dosa terus. Cuma dibantu dengan puasa dan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Hati kita akan kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka. Kuat untuk menahan godaan setan. Setan nggak pernah berhenti, 24 jam dia godain kita. Terus nggak pernah berhenti menggoda kita. Jadi apa nafsu yang kita harus kendalikan pada waktu sedang puasa? Ini mata. Coba jaga mata yang tidak melihat kepada yang haram. Jadi kalau lagi puasa jangan pergi ke mall. Di mall itu banyak sekali gadis-gadis yang bajunya minimalis. Udah tinggal telanjang. Sedikit lagi telanjang gitu. Dan kalau kita ngelihat tanpa sengaja, kita nggak berdosa. Asal ngelihat langsung kita palingkan. Tapi kalau udah balik lagi ngelihat, nah itu kita berdosa. Berarti kedua kali niat kita. Tadi kayaknya mulus tuh ya. Nah balik lagi lihat. Kita berdosa, hati kita ngecap di dalam hati kita. Makanya jangan gitu. Jangan datangin tempat-tempat di mana kita akan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tidak berbuat dosa dengan bergunjing, sudah kita bahas. Bahaya dari gunjing cuma satu, ingat ya. Kalau kita menggunjingkan orang, tadi malam kita sholat rakaat 100 rakaat. Pagi-pagi kita menggunjingkan orang, itu pahalanya pindah ke orang itu gunjing. Bayangkan, capek-capek kita sholat 100 rakaat, pahalanya pindah ke orang lain. Jangan pernah dalam hidup kita menggunjingkan orang lain, jangan pernah gitu. Jaga ini mulut, tidak pernah bicarakan kejelekan orang lain, tidak pernah berdusta, tidak pernah menghina, tidak pernah mengejek, tidak pernah mencela, mengumpat, sialan, anjing, babi. Ini mulut tidak pernah berbicara kecuali yang bagus, mulut ini. Yang ketiga adalah kita jaga telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang juga buruk. Kita dengerin orang lagi ngegibah, kita kebagian dosa. Gimana kita jalan tinggalin tuh orang. Makanya gaul tuh jangan semua orang dibilang teman. Nah, nggak teman. Ada teman, ada kenalan, ada teman, ada sahabat. Kalau teman, kita sudah punya kewajiban buat ngajak dia ke jalan yang baik. Kalau dia berbuat dosa, dia nggak gibah, kita harus ingatkan, stop. Kalau kenalan namanya juga kenalan, kita nggak punya kewajiban. Gitu. Kalau teman itu di akhirat dia akan nuntut ke kita. Kalau kita nggak ajak jalan baik, ya Allah nih teman saya nggak pernah ngajak saya, dia umroh dia diam-diam aja nggak pernah ajak saya, dia peperkan tangan kostum. Dia sholat, dia nggak pernah ajakin saya sholat. Jangan cepet-cepet bilang pada teman, kecuali memang kita merasa punya kewajiban buat ngajak dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling susah adalah kita menjaga hati kita di dalam puasa. Jaga hati kita tentu nomor satu dari takabur, ujub, riya, sum'ah, syirik, dengki. Dengki itu anaknya dendam. Dendam itu anaknya marah. Jadi dengki itu cucunya marah. Itu pelajaran pertama di antara kita melakukan mendekat kepada Allah adalah mengendalikan marah kita. Bukan nggak boleh marah. Orang tuh harus punya marah gitu. Kalau nggak punya marah itu dia orang yang lemah. Kalau orang marah terus-terusan dia orang yang kasar. Sebaik-baik orang itu adalah
Kalau dia marah tuh cuma sebentar. Sejelek-jelek orang tuh marahnya lama, hilangnya juga lama. Udah marahnya lama, hilangnya lama. Kalau tengah-tengah tuh ya marahnya cepat, hilangnya cepat, marahnya lambat, hilangnya lambat. Kalau kita berusaha lah kita, kalau kita marah, kita cepat hilangnya itu. Marah itu kan harus ada sebabnya gitu. Boleh kita marah untuk suatu hal yang memang harus marah gitu. Kalau anaknya diperkosa dia nggak marah itu kan orang yang lemah gitu. Harus marah. Harus marah melihat sesuatu yang salah dilakukan. Nabi itu kalau marah wajahnya sampai merah padam. Dia nggak akan pernah lama marahnya. Setelah selesai udah selesai aja gitu marahnya. Karena marah itu punya anak dendam. Dendam itu punya anak hasad. Jadi jaga hati kita untuk selalu bersih. Kalau mungkin jaga hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, hebat. Kalau dia puasa dia seperti itu, hebat. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Puasa itu semua amal ibadat sampai kepada Allah mulai malaikat kecuali puasa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua puasa amalnya dihitung 10 sampai 700 kali. Puasa kata Allah sayang, enggak usah dihitung, saya hitung sendiri. Itu buat saya. Luar biasa puasa itu. Ridhonya Allah pada orang puasa itu luar biasa besarnya. Baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Ridhonya Allah pada orang puasa itu luar biasa besarnya. Dan bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, penuh barokah. Yang andaikan katanya kita bisa minta, kita pengen seluruh bulan Ramadan aja. Karena rahmat Allah di bulan Ramadan itu luar biasa besarnya. Ampunan Allah itu luar biasa besarnya. Pengabulan Allah kepada doa juga besar sekali. Sangat besar sekali. Apa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan di antaranya? Di antaranya kita salat tarawih. Tarawih itu salat tarawih berjamaah Nabi tidak pernah mengerjakan. Tidak pernah ada salat tarawih berjamaah di zaman Rasulullah. Tidak ada. Belum pernah sekalipun beliau mengerjakan salat tarawih berjamaah bersama sahabat. Di zaman Abu Bakar pun belum ada. Baru di zaman Umar. Umar melihat orang salat tarawih sendiri-sendiri, beliau kumpulkan jadi satu, beliau minta Ubay bin Ka'ab menjadi imam, sambil beliau berkata, innahala bid'ah, inyalah bid'ah. Wa ni'matul bid'ah, ya, ini bagus-bagus bid'ah ini Umar. Jadi kalau dibilang semua bid'ah itu sesat, salah gitu. Umar mengerjakan perbuatan bid'ah tadi. 100 dalil ucapan orang yang bilang sesat tetap aja hilang dengan bahwa sahabat Nabi seluruhnya bersama-sama mengerjakan perbuatan bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi kita kerjakan salat tarawih berjamaah. Kiai, harus di masjid Kiai salat tarawihnya. Kalau pertanyaannya haruskah? Jawabannya tidak harus. Kalau malah kita mengerjakan salat tarawih bersama keluarga, anak, cucu, mantu, itu malah lebih utama. Lebih utama kita kerjakan di rumah karena kita mengajar mereka semua untuk mereka tarawih. Tapi kalau tinggal berdua aja nggak ada siapa-siapa, ya ke masjid lah. Itu kan sebetulnya hal-hal yang bisa dipikirkan dengan akal sehat. Nggak perlu dalil-dalil yang jelimet gitu. Nggak perlu dalil yang jelimet. Kalau dia asik sendiri ke masjid salat sementara keluarganya di rumah berantakan, nggak ada yang sholat, nggak ada yang tarawih, kan salah gitu. Lebih utama dia di rumah dia pimpin keluarganya salat tarawih berjamaah. Ada anaknya, ada cucunya, ada menantunya, ada banyak sekali. Itu aja sudah memadai itu. Berapa rakaat Kiai? Berapa rakaat Kiai salat tarawih itu? Nabi tidak pernah mengerjakan salat tarawih. Tidak ada rujukan contoh dari Nabi salat tarawih. Yang ada adalah rujukan kepada salat-salat qiyamul lail beliau. Itu Ibu Aisyah yang meriwayatkannya. Jadi beliau itu tercatat terkadang melakukan salat malam itu 11 rakaat, terkadang beliau melakukannya dengan 23 rakaat. Jadi kita mengerjakan dua-duanya oke-oke aja. Oke-oke aja. Asal jangan sembari ngomel gitu. Mengerjakan 23 rakaat tapi sholatnya kayak lagi gerak badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu sholat apalagi taiso. Mending kita sholat 11 rakaat aja tapi dengan benar, dengan khusyuk gitu. 2 rakaat aja oke kok. Saking ngantuknya itu 2 rakaat. Oh enggak, sholat juga enggak berdosa, itu sholat sunnah. Tidak sholat pun tidak berdosa. Cuman kalau kita tidak manfaatkan keutamaan bulan Ramadan kan sayang. Sayang kita, ayo kita tarawih. Ayo kita tarawih. Saya cuma bilang secara hukum enggak berdosa. Dikerjakan 2 rakaat pun oke gitu. Tapi coba kerjakan sebagaimana dituntunkan oleh guru-guru besar kita. Kita sholat paling tidak 11 rakaat. Saya tadi malam masjid saya sholat 11 rakaat juga. Dan kalau dia kan sebentar udah ngap-ngap. Jadi kita nggak bisa ngajak susah-susah lah. Yang gampang-gampang aja, yang cepet-cepet aja, yang normal-normal aja. Semua ibu-ibu di mana-mana juga begitu. Jadi yang kita cepet aja. Yang penting kalau kita mau zikir setelahnya lah kita zikir. Kita zikir sendirian, nggak usah ngajak dia gitu.
Nggak usah ajak dia, pasti kalau ngajak dia sembari ngedumel. Kita ajak sholatnya aja, setelah itu kita zikir sendiri. Istilah hari-hari itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sanggup kerjakan tarekat tahap 2 saya, luar biasa. Selama bulan Ramadan kerjakan tahap 2 tadi. Selawatnya 1000 kali. Luar biasa. Insya Allah sebelum akhir Ramadan mudah-mudahan sudah ketemu Nabi. Sudah banyak sekali ketemu Nabi. Alhamdulillah saya senang sekali. Banyak sekali ketemu Nabi. Insya Allah. Setelah saya doakan, saya pun selalu doakan ya Rasulullah. Anak-anak saya mencium tangan. Insya Allah ada mbah saya, sana ada juga bapak saya. Insya Allah semuanya akan barokah. Cuman kan saya juga punya batas umur. Ya, di satu sisi saya pengen berusia panjang. Di lain sisi kalau tiba-tiba datang ke tempat Allah kan saya juga susah gitu buat nolaknya gitu. Paling alasan saya cuma ya Allah pengen menyelesaikan tarekat saya dulu gitu. Saya pengen selesaikan tarekat saya. Saya udah umur memang bisa ditawar memang umur itu. Tidak bisa tawar. Ayo tawar semua umur itu. Jadi kalau sujud sholat jangan lupa kalau sujud itu kalau sekarang ini zamannya Omikron jangan lupa bilang sepatah kata. Ya Allah jauhkan hamba dari kejahatan virus Omikron. Jauhkan hamba dari kejahatan virus corona. Setiap sujud bilang seperti itu kita pasti nggak akan kena corona. Pasti saya berani memastikan nggak akan kena corona. Karena yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu. Kalau seorang sudah berlindung setiap sujud berlindung kepada dia dan dia tidak melindungi, itu kan makhluknya Allah. Kalau Allah sudah jaga aja gitu. Jadi jangan lupa setiap sujud di antara permintaan yang lain jangan lupa minta sepatah kata jauhkan hamba dari kejahatan virus corona. Secara kita selamat dari corona. Setiap sujud. Jadi bagaimana cara kita? Kalau orang haid dan nifas tentu tidak puasa. Kalau sedang puasa haid ya buka puasanya, gantikan dengan hari yang lain. Kalau musafir dan sakit, itu juga dalam ayat terusannya tuh bagi mereka yang musafir dan sakit diizinkan tidak berpuasa, asalkan membayar gantinya di hari-hari yang lain. Tapi kalau musafir, di zaman Nabi musafir itu kan berat ya. Naik onta, panas gitu ya. Kalau zaman sekarang musafir itu kan naik mobil pakai AC, naik pesawat terbang pakai AC. Harusnya nggak ada lagi beratnya gitu harusnya. Jadi kalau saya sih ngajak kalau kita sih musafir ya puasalah nggak usah meskipun kiai kan secara hukum boleh nggak puasa iya betul secara hukum Allah akan memberikan kemudahan memberikan rukhsah silahkan kalau mau pakai pesawat mau buka puasa juga kita punya dalilnya gitu diizinkan oleh Allah meskipun kalau saya bilang kita kan nggak sama zaman dulu ayo kita puasa kan sama aja nggak puasa sekarang pun juga mesti diganti juga sekarang batal kan tetap mesti ganti di hari lain mending puasa ini kurang gantinya ya makanya mending sekarang aja selagi di bulan Ramadan. Bagaimana untuk ibu yang hamil? Kalau ibu hamil sepakat para ulama bahwa mereka cuma cukup mengganti di hari yang lain. Cuma untuk yang menyusui sedikit ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi sependapat karena hampir semuanya setuju. Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, mereka boleh buka puasa tapi mereka harus bayar fidyah. Cuma untuk yang hamil. Dan untuk orang tua yang sudah pikun, sudah nggak kuat lagi puasa, dia cukup bayar fidyah. Saya juga udah tua tapi belum bangka. Bertua aja belum tua bangka. Dan saya nggak mau pakai bangka. Kalau umur saya 80 pun saya nggak mau jadi bangka. Sampai 90 pun saya nggak mau jadi bangka. Bangka itu apa? Bangka itu sudah pikun. Sudah nggak tahu lagi. Saya nggak mau. Tapi insya Allah siapa orang yang terbiasa dengan zikir saya dia akan pernah pikun. Guru-guru saya tuh umurnya sudah 100 lebih tapi nggak pernah pikun. Kalau kita tetap zikir dibiasakan setiap hari kita zikir muji-muji Allah insya Allah kita nggak akan jadi pikun. Kalaupun mati kita mau mati dalam keadaan kita yang gampang-gampang aja, yang susah-susah gitu. Nah, bagaimana cara kita buka puasa? Ini cepat amat sih waktunya ya. Belum jam 5 ya. Bagaimana cara kita buka puasa? Sebagusnya buka puasa itu adalah kita dengan apa namanya? Kita buka puasa yang manis-manis. Takjil. Dengan takjil jadi kita makan yang manis-manis, kurma, bubur sumsum. Kemudian kita sholat dulu. Jangan makan besar. Udah makan besar baru sholat. Akhirnya sholat kita sudah di akhir waktu. Ini majid hakut sholat kata Nabi. Kamu cuma memenuhi hak sholatnya aja. Pintu langitnya udah ketutup. Jadi kalau kita kejar kita mau sholat di awal waktu itu, kita mengejar pintu langitnya terbuka. Jadi kita makan takjil dulu sedikit. Asal sedikit ada isinya, sudah nggak kering-kering banget akhirnya kita sholat dulu. Habis sholat kalau kita kuat, yang bagi kuat terus kan biasa zikir maghrib kita. Kalau sudah nggak kuat, kalau sudah sama istri, ya sudah kita langsung makan aja.
Zikir kita harus selalu bijaksana gitu. Zikir itu kan bisa kita pindahkan di saat-saat yang lain, tidak harus di saat itu. Kita bisa pindahkan di waktu-waktu yang lain. Yang penting jangan pernah tinggalkan zikir. Kalau kita punya kerjaan rumah, itu kerjaan rumah harus selesai. Harus selesai, nggak boleh nggak selesai gitu. Disiplin untuk kita menyelesaikan setiap kerjaan rumah kita. Insya Allah kita akan sukses. Insya Allah akan sukses. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai masalah puasa, mengenai masalah tarekat. Yang saya inginkan adalah Bapak Ibu anak-anakku sekalian pelihara terus tahapan-tahapannya tadi, pelihara terus. Dan tidak harus dari mulai tahap 1, tahap 2 juga boleh kok. Tahap 2 juga mulainya bulan. Tahap 2 itu lebih ringan, itu cuma 2 jam aja. Kalau tahap 1 itu perlu 3 jam. Insya Allah kita banyak selesaikan, bisa selesai dari itu insya Allah. Hampir semua mereka bilang sekarang saya kalau salat khusyuk, saya senang. Sekarang kalau saya salat saya sudah bisa khusyuk, saya sudah bisa nangis dalam salat. Alhamdulillah saya senang. Karena kalau orang mau lihat derajat rohaninya, entah dia siapapun dia, entah siapapun dia, kalau dia melihat derajat dia tuh, pangkat dia tuh apa sih? Ibarat tentara pangkatnya kopral, apa sersan, apa letnan, apa kapten, apa kolonel, lihat salatnya. Lihat salatnya. Kalau salatnya masih ngalamun, belumlah dia masih belum masuk ke dalam tingkatan perwira-perwira yang dekat kepada Allah. Karena orang salat ngalamun itu kata Imam Ghazali bukan sedang menyembah Allah, dia sedang menyembah nafsunya sendiri. Kenapa orang salat ngalamun? Karena dia tidak kenal kepada Allah. Karena dia tidak cinta kepada Allah. Dia cintanya hanya tidak pada kehidupan dunia. Dia cinta sebagai kedudukan dia sebagai ustadz, dipuja-puja, dipuji-puji. Cinta kepada kehidupan dia sebagai bupati, sebagai gubernur. Cinta kepada dia dengan hobinya. Akhirnya salat pun hati akan menghadap ke arah situ. Ke arah dunia terus. Cuma kalau hati kita mencintai Allah, mengenal Allah paling sedikit, baru hati kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, tidak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa melalui jalan tarekat, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tarekat apapun. Tarekat apapun. Tadinya saya mau kasih nama tarekat saya itu tarekat Hidriyah dari Nabi Hidr. Ternyata udah orang pakai. Tarekat itu banyak sekali, ratusan tarekat itu. Tapi semuanya sama, semua muaranya tujuannya adalah mencintai Allah. Dengan cara mereka masing-masing tujuannya adalah untuk mencintai Allah. Itulah yang dikejar. Mahabbahillallah, mahabbatullah. Karena kalau dia mencintai Allah, itulah baru Allah akan mencintai dia. Dan kalau Allah mencintai dia, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Ya, Allah lah jadi kupingnya, akan dia mendengar. Allah lah jadi matanya dan dia melihat. Allah akan jadi kakinya dan dia berjalan. Seperti Sayyidina Umar yang sedang khutbah di atas mimbar, tiba-tiba dia ngatur pasukannya berada di Jordania. Dia melihat pasukan Jordania sedang kejepit. Dia ngomong dan suaranya sampai ke Jordania. Itulah wali Allah. Karena dia bicara dengan mulutnya Allah. Gak usah heran gitu kalau wali Allah dia jalan sebentar sampai di Mekah. Gak usah heran gitu. Sama hadis itu hadisnya sahih sekali. Muttafaqun alaih hadisnya itu. Sudah seperti itu Allah akan jadi kakinya dia itu berjalan gitu. Jadi saya akan berangkat umroh insya Allah 2 hari lagi. Insya Allah doakan saya selamat insya Allah. Di sana saya akan doakan semua jemaah saya supaya semuanya sehat sejahtera, supaya semuanya panjang umur, supaya apapun yang diinginkan bagus-bagus Allah ijabah. Yang pentingnya tuh Allah jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, Allah jadikan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Ya, dalam usia saya sejujurnya orang-orang tua itu kalau jemaah saya ajak mereka takut kiai masih belum berani. Ayo ada saya berangkat, takut apa ada saya jagain, tetap aja takut. Orang takut tuh nggak bisa dihibur, sudah takut tuh nggak bisa dihibur. Secara normal terbesit kadang-kadang di hati saya kekhawatiran gitu. Kemudian tuh hapus dengan keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya sudah bergantung kepada Allah dan insya Allah kita akan aman-aman aja dari Omikron. Dan kalau untuk yang muda-muda Omikron itu kan nggak berbahaya. Anak saya Ali itu kena Omikron seminggu aja sembuh tuh. Kayak nggak sakit, kayak nggak ada apa-apa gitu. Orang tua-tua itu yang payah itu. Abang saya cuma sehari aja. Tapi mungkin gara-gara dikasih tahu dia kena COVID. Jadi imunnya langsung drop gitu. Jadi mendingan nggak usah dikasih tahu kena COVID gitu. Lebih bagus kalau dia nggak tahu kena COVID, jadi imunnya masih ada. Jadi kalau orang tua sakit, mending nggak usah diperiksa COVID atau nggak COVID. Begitu COVID itu langsung drop, wajahnya jadi berubah. Wajahnya berubah langsung, wajah orang cemas gitu, wajah orang takut.
Ya, meskipun sejujurnya, meskipun sebenarnya kan umur itu kan sudah dipatok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kan meninggalkan bukan karena COVID kan cuma sababiahnya aja. Kalau sudah ditakdir umur sekian, tanggal sekian, jam sekian dia harus mati, ya mati lagi. Jadi yang ada untuk kita berusaha menjaga umur kita panjang dengan doa. Ayo doa setiap sujud, sholat doa. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan saya harus mati tahun ini, hapuskan tulisannya. Kalimatnya seperti itu, hapuskan tulisannya. Berikan saya tambahan umur, mau minta berapa juga bilang. Sampai umur saya sekian. Tiap sujud selalu minta seperti itu. Allah akan berikan. Tapi jangan lupa minta sehat. Jangan lupa minta nanti dikasih umur panjang sembari sakit. Terus kursi roda. Cuman sehat susahnya Pak Sukri, sehat itu nggak bisa pakai doa. Terus pakai ikhtiar. Minta sehat, katanya kata Allah, minta sehat. Makanannya lama dulu. Olahraga nggak pernah. Minta sehat katanya. Ya Allah, ya Allah. Apalagi itu bicara soal puasa. Sepertinya sudah kita bahas semuanya ya. Jadi ada pertanyaan saya mengenai kodok puasa yang sudah beberapa tahun lewat. Sebagian ulama mengizinkan kita bayar sekarang. Sebagian ulama mengizinkan, meskipun yang paling utama selesaikan di tahun yang berjalan. Bahkan ada orang bicara soal bahwa sholat kita yang ketinggalan dulu pun harus dikodok. Saya nggak sepakat tuh. Saya nggak sepakat seperti itu. Kalau kita sudah Allah mampun dosa kita kan sudah selesai. Yang penting dari sekarang ke depan jangan tinggalin sholatnya. Jangan diulang lagi gitu. Saya nggak sepakat itu. Jadi kalau puasa, meskipun sama aja kalau sudah Allah ampuni kan sudah diampuni oleh Allah. Tetap puasa Senin Kemis kita akan menutup kekurangan-kekurangan itu kalau itu kan baca Nabi. Puasa sunnah kita akan menutup kekurangan-kekurangan puasa wajib kita. Makanya harus tertib puasa sunnah atau tertib itu. Jadi kalau sebelum Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi itu puasa Asyur. Kata Nabi, mereka puasa kenapa? Oh, mereka puasa karena mereka merayakan kemenangan Musa melawan Fir'aun. Musa ditenggelamkan di laut Fir'aun ditenggelamkan di laut waktu menyeberang. Nah, mereka memperingati kejadian tersebut. Oh, kata Nabi, kita lebih wajib buat melakukan puasanya. Jadi Nabi pun memerintahkan para sahabat itu puasa di hari Asyura tadi, tanggal 9, 10, 11 Muharram. Kalau bisa 9, 10, 11 Muharram. Itu setiap harinya nilainya satu tahun puasa. Nilai puasa itu nilainya 1 tahun puasa. Kalau nggak bisa 2 hari, 9, 10 Muharram. Kalau nggak bisa juga sehari aja, 10 Muharram. Manfaatkan selalu hari-hari yang bagus buat kita ibadah kepada Allah, kita manfaatkan. Setelah turun perintah sholat di bulan Ramadan, kata Nabi sekarang puasa Asyura itu menjadi sunnah aja. Yang mengerjakan oke, enggak juga oke. Sekarang kita wajib kita kerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan kita harus tahu, kalau di kita tuh pondok, bahwa Nabi itu kalau puasa sunnah, beliau biasa puasa wisal. Wisal itu beliau puasa hari Senin, bukan hari Selasa. Sampai sahabat protes. Nabi, kan kata penjenengan harus buka puasa pada waktunya. Kata Nabi, saya sih dikasih makan dari surga. Enteng aja beliau menjawab. Karena kalau kita di pondok tarekat, puasa seperti itu biasa aja. Biasa aja kita puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan Jumat gitu. Guru kita merintahkannya seperti itu. Kalau udah biasa ya biasa aja. Apa-apa kan karena biasa ya. Kalau nggak biasa, orang baru masuk Islam suruh puasa kan berat sekali. Ya. Buat itu buat menantu saya mualaf gitu, buat puasa pertama kali berat sekali. Orang nggak pernah puasa tiba-tiba harus puasa kan berat. Lama-lama akan terbiasa. Kan menyesuaikan diri. Istri saya kan juga gitu, mula-mula kan mulai berat. Tapi akhirnya kan terbiasa. Kita doa aja ya. Kita doa aja, nanti kita lebih cepat selesai, lebih bagus. Coba apalagi dari puasa. Kalau kita ulang tadi, harus terasa lapar dan hausnya. Menahan nafsu mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita jaga terus. Itu yang paling penting dari puasa. Kalau itu dijaga aja insya Allah. Dan isi waktu kita puasa itu diantaranya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu perut kita lapar, kita doa. Itulah kaidah kata Nabi, Allah mengabulkan doanya orang sedang puasa. Apapun yang kita minta. Apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan itu. Kita supaya cepat selesai, kita zikir, kita doa. Supaya ibu-ibu bisa menyiapkan buka puasa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi
Fajar Ibrahim Jalum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Yahidir Al-Islam wa Abu Ya Syabul Qadir Jailani wa Abu Ya Ibn Yamin wa Abu Ya Fajar Ibrahim Syai'un lahum Al-Fatihah. Namujibillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi kita doa di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barokah. Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma alimullah wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu, kami hamba-hamba-Mu, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami, syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal khalqu kulluhu yadikal ghairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifat, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa semua. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, beliau yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Beliau yang masih hidup di dunia, jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Istri-istri kami, suami-suami kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Mereka yang sudah berada di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Dengan cahaya ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia, bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka, selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala hamla wala quwwata illa bika. Wala hamla wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammadu mayyazya wa yuzbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah.
Kalaulah tertulis dalam kitab anak-anak kami, cucu-cucu kami terus meninggal dunia di bulan ini, pada tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhomu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhomu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat selalu bersabar atas setiap garis kehidupan yang kami jalani. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Bimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Bimbing kami di setiap langkah kehidupan agar kami menjadi orang-orang yang Engkau sayangi, orang-orang yang Kau jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, orang-orang yang Kau berikan kepada kami kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Ya Allah. Allahumma a'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qadari samati ladai. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma hafidna min baini aydina wa min khalfina wa min ayminina wa min samirina wa min fawqina wa na'udzu bi alamatika nutalam tahtina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika minal kufri wal faqri, na'udzu bika min hazabil qabri, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu fa aslih lana sha'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qadari samati ladai. Na'udzu bika ya Allah min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yasa'u. Allahumma inna na'udzu bika, Allahumma na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahwili afiatika wujati liqamati wa jamin sahwatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yahzi'u, min nafsin la yasba'u, wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa 'amalan taqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana waqdi hajatana waqsir amwalina wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin amalana fi ta'atika wa ta'at rasulika libtigai mardatika waj'alna minal faizina fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wal akhiratina bit taqwa wa hafazna fima jibtu anhu wa la taqilna ila anfusina bima hadartuhu ya man zunubuh wa la tanzul maghfirah hab lana wa in khuzuka waghfir lana ma la yadurruka innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyata min jamil walai wa nas'aluka tamal afiyah, nas'aluka tamal afiyah, nas'aluka tamal afiyah, nas'aluka syukra alal afiyah, nas'aluka al-ghina an nas'al hamdu wa quwwata illa billah. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lan yatanafaqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatana wa ajina su'lana wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan basiran qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabtalana wa ridnuksam talana ya jalal jalal wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma hazibna hisaban yasiron, Allahumma hazibna hisaban yasiron, nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu wa lam na'lam, nas'aluka min khairi ma as'aluka min barakas solihun wa na'udzubika min syarri ma as'aluka min barakas solihun, nas'aluka min khairi ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma as'aluka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu wa alikal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah bi rahmati arhamar rahimin, bi rahmati arhamar rahimin, bi rahmati azizul hakim, bi rahmati azizul hakim, bi rahmati aliyul azim, bi rahmati wabiyul matin. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu,
dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu ya Allah. Jauhkan kami dari segala kejahatan virus corona. Jauhkan kami dari segala kejahatan virus corona. Jauhkan kami dari segala kejahatan penyakit ya Allah. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada hulkihi wa ridha nafsihi wa jinnata arsihi wa kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadrat nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah Bapak Ibu, karena seminggu besok, hari Minggu depan saya berada di Tanah Suci, jadi hari Minggu besok kita nggak ada pengajian. Jadi setelah saya kembali tanggal 13 di Jakarta, berarti hari Minggu tanggal berapa itu? 3 ya, Selasa 17. Ya, berarti tanggal 17 kita ngaji lagi. Tanggal 10 kita nggak ngaji karena saya berada di Saudi. Tanggal 17 insya Allah kita ngaji lagi, insya Allah. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.